biar lanjut. Kalau menurut saya seperti Vian itu bagus sih berpikir dengan matang, karena gini ya, sekarang itu nggak ada tuh pendidikan tentang berkeluarga. Jadi itu kayak take for granted aja. Orang kawin otomatis dia bisa ngurusin keluarga. Mungkin gitu dulu ya ketika tantangan tidak sekompleks sekarang itu bisa. Tapi sekarang memang kita tuh harus punya bekal gitu. Semua orang yang ingin membentuk keluarga yang keluarga inti gitu ya, yang dibentuk melalui perkawinan, itu harus betul-betul punya bekal gitu untuk dia mengelola keluarga itu gitu. Kalau enggak kan jadi hanya menjalankan satu ritual kultural gitu. Tapi sebetulnya itulah dari perspektif bahwa keluarga itu adalah unit yang sangat penting buat negara ini, buat bangsa ini gitu. Kalau misalnya setiap orang yang membentuk keluarga itu tidak punya vision yang jelas tentang seperti kemana keluarga itu akan dibawa, itu visi negara itu juga tidak akan bisa dijalankan. Misalnya sekarang kita Indonesia emas itu kan intinya di keluarga. Kita nggak bisa menjangkau Indonesia emas kalau keluarga pada berantakan proses pengasuhan terutama. Betul. Misalnya. Yang pertama sih mestinya kita mengenali semuanya ya gitu, sebagai tadi yang saya setuju sama Hana, bagaimana menggunakan kacamata kemanusiaan kita gitu, bahwa ini manusia. Semua anggota keluarga itu adalah manusia. Terus yang kedua itu menurut saya jangan harus bersama-sama mendefinisikan sukses itu apa sih gitu, indikator keberhasilan. Karena kan misalnya ya, satu yang saya pelajari dari anak saya yang menolak menyelesaikan kuliahnya tadi adalah orang tua tidak boleh menjadikan anaknya pialanya. Jadi misalnya saya waktu itu betul-betul introspeksi ya, kenapa ya saya marah sekali sama anak saya ketika dia memutuskan berhenti kuliah. Karena saya tuh ada rasa, saya tuh ingin menunjukkan bahwa saya orang tua yang berhasil gitu. Meskipun saya bercerai ya, jadi saya membesarkan anak sebagai orang tua tunggal gitu. Saya bisa sukses, anak saya semua jadi sarjana, itu ada di pikiran saya, dan itulah kesalahan terbesar saya ketika saya marah gitu. Latar belakangnya tuh itu gitu, bukan kepentingan anak itu. Jadi mengedepankan kepentingan setiap orang. Jadi bagaimana membuat satu ekosistem di keluarga kita untuk setiap anak itu, setiap orang ya, setiap anggota keluarga menjadi versi terbaik dirinya. Dan versi terbaik dirinya itu bukan dengan kacamata kita gitu. Dulu misalnya saya tuh susah payah banget gitu untuk bisa menjadi sarjana di IPB ya, dari Kalimantan merantau, di akhir harus bekerja untuk menyelesaikan kuliah. Saya menggunakan kacamata itu, betapa susahnya gitu. Ketika saya menghakimi anak saya, kamu kok nggak bersyukur menyanyiakan kesempatan itu, karena saya menggunakan bunda dulu susah buat kuliah. Nah anak saya melihat sekarang di perkuliahan itu sebetulnya bukan tempat terbaik buat saya, buat dia khususnya ya, buat saya belajar sesuatu, karena tidak ada semua saya bisa dapatkan di luar, di internet, baca buku dan sebagainya, karena dosen itu tidak memberikan hal yang dia bayangkan gitu. Jadi kan udah dua pengalaman yang berbeda. Nah jadi kalau menurut saya yang harus kita terus menerus bawa bersama dalam ikatan keluarga adalah cerita perjalanan masing-masing gitu, dan apresiasi terhadap itu sebagai sumber pengetahuan bersama untuk menentukan keluarga kita ini nanti mau seperti apa gitu. Kalau kita gunakan kacamata gender ya, pembedaan antara anak laki dan perempuan dalam pengasuhan. Iya betul. Nah itu juga bisa menjadi salah satu penghambat anak-anak untuk tumbuh menjadi terbaik dirinya. Misalnya anak laki-laki dilarang menangis, misalnya kan, anak perempuan dilarang pecicilan. Padahal itu semuanya hal-hal yang bagus untuk tumbuh kembang. Jadi anak menangis itu bagus, itu ekspresi yang mengolah rasa dia kan. Untuk menangis itu kan ada banyak yang bekerja ya di dalam tubuh anak itu, pikiran, hormon-hormon perasaan dia itu terolah gitu. Terus juga bergerak, misalnya anak perempuan nggak boleh gini, nggak boleh terlalu banyak aturan sehingga dia tidak menjadi yang terbaik dirinya karena banyak hambatan gitu. Nah itu juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau di Asoka misalnya kami sangat mempromosikan di dalam keluarga itu bagaimana empati menjadi
menjadi satu nilai yang ditanamkan sejak dini pada anak-anak, sehingga dia bisa tumbuh kembang menjadi manusia yang memahami tadi, menghargai berbagai macam kondisi, konteks, perbedaan sebagai bagian dari kemanusiaan dia gitu. Tidak menjadi seolah dia terbaik gitu, dia yang lain buruk dan sebagainya.